Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 3 praktikum rangkaian elektronika, yaitu tentang penyiaran setengah gelombang dan penyiaran gelombang penuh. Nah, untuk bab 3 kali ini kita masih mempelajari komponen yang sama, yaitu tentang dioda. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah suatu gelombang AC menjadi gelombang DC menggunakan dioda. Dan untuk rangkaian yang akan kita pelajari kali ini ada dua, yaitu ada penyiaran setengah gelombang dan penyiaran gelombang penuh. Apa itu penyiaran setengah gelombang? Penyiaran setengah gelombang merupakan suatu rangkaian yang bisa mengubah gelombang AC menjadi DC, di mana dalam rangkaian tersebut terdiri dari satu sumber tekanan AC, satu dioda, kemudian ada satu resistor, dan outputnya sendiri yang mana awalnya merupakan gelombang bolak-balik menjadi gelombang DC, yang mana gelombang bagian negatifnya yang hilang, jadi tinggal berubah gelombang positif. Nah, kemudian untuk penyiaran gelombang penuh sendiri, penyiaran gelombang penuh adalah suatu rangkaian pengubah gelombang AC menjadi DC, di mana dalam rangkaian ini terdiri dari sumber tekanan AC, kemudian ada dioda bridge dan juga resistor. Nah, dioda bridge sendiri ini merupakan komponen utama yang menyebabkan perangkaian yang pada penyiaran gelombang penuh ini berbeda dengan penyiaran setengah gelombang. Dioda bridge ini merupakan suatu rangkaian dioda, 4 dioda yang dirangkai seperti ini, di mana ini fungsinya mengubah AC menjadi DC. Nah, dioda bridge ini juga sering kita temui pada rangkaian seperti charger telepon di stop kontaknya gitu, atau mungkin rangkaian dia juga kadang-kadang ada juga yang dirangkai bersama dengan trafo. Jadi ada mengubah tekanan AC menjadi tekanan DC. Nah, untuk inputnya sendiri, inputnya sama, gelombang bolak-balik, tetapi outputnya di sini merupakan gelombang yang awalnya bolak-balik ini ada positif dan negatif, sekarang berubah gelombang yang positif semua, sehingga yang negatif yang di bawah terangkat ke atas semua. Bagaimana suatu gelombang yang awalnya bolak-balik bisa berubah menjadi DC? Nah, jadi ada prosesnya. Kita mulai dulu dari yang penyiaran setengah gelombang. Kita tahu kalau gelombang AC itu merupakan gelombang yang dimana ada saat dia itu gelombangnya positif, ada saat dia itu negatif. Jadi dalam mengubah suatu gelombang menjadi DC ada kita sebut ada dua fase. Yang pertama ada fase positif, yang kedua ada fase negatif. Kita mulai dulu dari yang fase positif. Anggaplah saya punya gelombang input. Nah, jadi saya gambar dulu aja gelombang yang pertama seperti ini, positif dulu. Ini positif, lalu saya anggap arah arus yang ada di rangkaian penyiaran setengah gelombang ini ke atas dulu. Berarti kan polaritasnya untuk yang sumber tegangan ini yang atas plus, kemudian yang bawah negatif, sehingga arusnya ke atas. Kita lihat, jadi arah arus akan jalan seperti ini, keluar sumber tegangan, kemudian akan masuk ke dioda. Untuk kondisi kali ini kan sumber arus masuk ke anodanya dioda, sehingga pada kondisi ini terjadi forward bias, sehingga arus akan dilanjutkan. Kemudian dia bakal melewati resistor, lalu bakal kembali lagi ke sumber tekanan ini. Nah, kita lihat dari awal arah aliran arus dari awal dia keluar sumber tegangan, kemudian masuk ke resistor dan kembali lagi, tidak ada yang dihambat, dan dia berjalan gitu aja teruskan oleh dioda, sehingga input gelombang positif pada outputnya dia itu berupa gelombang positif juga, jadi sama dengan input. Saya gambar seperti ini. Lalu karena ini gelombang bolak-balik, tentu ada fase negatifnya. Jadi kita lanjutkan.
ini ada fase negatif. Karena negatif pasti berlawanan dengan yang awal tadi, sehingga yang arah arusnya ke atas sekarang ke bawah, sehingga polaritasnya bisa saya tulis seperti ini. Polaritasnya saya anggap yang plus di bawah, yang minus di atas, sehingga arusnya sekarang ke bawah. Oke, lanjut. Berarti arus ke bawah dia bakal keluar sumber tegangan, lalu dia masuk ke resistor, nah, lalu dia sampai ke dioda. Nah, pada saat kondisi seperti ini, dia kan sumber tegangan positifnya datang ke katodanya, sehingga ini berlaku reverse bias. Karena reverse bias berarti arus tidak bisa lewat karena dia ditahan oleh dioda ini. Nah, sehingga kan dia nggak bisa kembali lagi kan ke sumber tegangannya. Berarti ya karena itu berarti ada outputnya untuk fase negatifnya dia tidak ada, jadi hilang gitu. Lalu misalnya kita lanjutkan lagi untuk input kembali positif kan, nah, karena positif ya udah dia ke atas lagi, arah arusnya keluar ke atas lagi dan dia teruskan dioda, lalu masuk resistor lagi dan kembali lagi, sehingga pada gelombang outputnya dia bakal muncul lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang menyebabkan gelombang yang awalnya bisa inputnya bolak-balik positif negatif sekarang hanya menjadi positif lalu negatifnya nggak ada lalu positif lagi, itu karena peran dari dioda yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke penyalahan gelombang penuh. Pada penyalahan gelombang penuh ini, input yang bolak-balik seperti ini bakal diubah menjadi gelombang seperti ini, dimana gelombangnya untuk fase positif, untuk gelombang ini positif semua. Gimana prosesnya? Kita langsung aja. Misalnya saya punya input pertama, dimulai dari fase positif, lalu saya anggap arah arus ini ke atas, jadi kan polaritas ini terus di atas dan negatif di bawah. Oke, arus positif berjalan keluar sumber tegangan, kemudian dia bakal masuk ke dioda bridge, ketemu percabangan yang dia punya dua kondisi, dia bisa ke dioda 1 atau ke dioda 2. Dan tadi kita lihat dulu ke dioda 1. Kalau arus ini dia berjalan ke dioda 1, dia kan arus positif, tapi dia ketemu katodanya dioda. Nah, sehingga pada kondisi ini dia terkena reverse bias. Sudah, berarti kita lanjut ke arah arus yang masuk ke dioda 2. Nah, arus ini dia masuk ke dioda 2 dan dia datang ke anodanya dioda 2, sehingga dia terkena forward bias dan arus bisa dilanjutkan diteruskan. Kemudian dia ketemu percabangan yang ini, dia bisa ke sini atau ke sini. Untuk yang ke sini kan sama dengan dioda 1 tadi, dia terkena reverse bias sehingga arus ditahan, tapi kan dia masih bisa lewat ke yang ke arah resistor. Jadi dia bakal lewat ke sini dan melewati resistor. Nah, sampai sini dia kan tentunya mencari arah untuk kembali ke sumber tegangannya kan. Akhirnya dia masuk ke dioda bridge lagi, ketemu percabangan, dia bisa ke sini dan dia juga bisa ke sini karena sama-sama forward bias. Untuk yang ke sini dia kan arusnya kembali lagi ke resistor, jadi dia satunya itu ke sini. Nah, lewat dioda 3 ketemu cabang yang ini. Nah, untuk kembali ke sini berarti dia lewat cabang yang ini. Dari awal kan harus keluar dari sumber tegangan, dia juga diteruskan dan mengalir resistor ini ke bawah ini dan kembali lagi ke sini. Berarti outputnya ya sama dengan inputnya, jadi sama-sama positif. Kita lanjut ke fase yang negatif, dimana gelombang inputnya, nah, ada gambar seperti ini. Karena ini negatif, berarti kan arah arusnya berubah. Berarti sekarang kita melihat
arah arus yang ke bawah, sehingga polaritasnya untuk plus di sini, kemudian yang negatif di sini. Oke, jadi kita lihat arus di sini dia keluar dari sumber tekanan, kemudian dia masuk ke dioda bridge, di mana dia ketemu cabang 3, cabang ke dioda 3 dan dioda 4. Nah, kita lihat yang ke dioda 3. Apakah bisa? Tidak kan, soalnya dia terkena reverse bias, dia ketemu katodanya dulu, tapi dia masih bisa ke sini. Karena forward bias dia diteruskan. Lanjut di sini dia ke sini nggak bisa, kena reverse bias. Nah, dia ke sini juga. Akhirnya dia melewati resistor ini juga. Nah, kemudian untuk kembali ke sumber teganannya sama kayak sebelumnya. Nah, ketemu cabang di sini, kemudian kan dia keluarnya di sini kan, jadi dia kembalinya ke sini. Nah, dia ada dua pilihan, sini sama sini. Nah, dia bisa ke sini kena forward bias dari dioda 1, lalu dia masuk ke cabang ini sehingga kembali lagi ke sini. Untuk outputnya kita lihat, kan inputnya di bawah tadi, sehingga inputnya sekarang negatif. Tapi kan outputnya kan kita lihat di resistor ini, kita lihat di resistor ini, apakah harus berubah juga? Enggak kan, sama-sama dari atas ke bawah seperti ini. Berarti ya, yang awalnya fase negatif dia bisa menjadi fase positif. Seperti itu. Kalau misalnya mau dilanjutkan bisa, misalnya dia lanjut lagi positif sama kayak tadi, sehingga dia tetap diteruskan aja. Kemudian saat negatif, nah dia sama kayak barusan, jadi dia tetap lewat resistor di sini, arahnya sama dengan input yang fase positif, sehingga gelombang bisa menjadi positif. Ya. Mungkin itu materi dari penyearah gelombang, mengapa, bagaimana kok bisa gelombang yang bolak-balik seperti ini menjadi setengah gelombang seperti ini, dan juga gelombang penuh seperti ini. Jadi itu sekian, mungkin ada kurangan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pengambilan data menggunakan rangkaiannya secara langsung. Di sini kita akan melakukan pengambilan data pada rangkaian half wave, dan di sini sudah saya rangkai. Untuk rangkaian half wave sendiri itu terdiri dari atas sumber tegangan AC, yang di sini kita menggunakan audio generator. Kemudian di sini ada dioda sebagai penyearahnya. Kemudian di sini ada resistor yang nanti akan kita ukur berapa tegangan dan arusnya. Lalu untuk pengambilan datanya, mengacu pada tabel data hasil percobaan di PPP, kalian bisa menggunakan input VPP, yaitu 2 volt, 4 volt, 6 volt sampai 8 volt. Jadi langsung aja kita coba. Nah, di sini itu kita memasukkan nilai VPP-nya melalui audio generator, di mana kita mengubah amplitudenya. Dan kemudian nilai inputnya itu kita baca melalui osiloskop di bagian tegangan peak to peak ini. Jadi kita coba atur hingga 2 volt. Nah, di sini sudah 2 volt. Bisa kita lihat gelombang input yang awalnya bentuknya sinusoidal berubah menjadi gelombang yang terpotong bagian negatifnya. Jadi berupa gelombang setengah gelombang. Nah, dari tegangan yang terukur dari resistor, kita bisa lihat untuk multimeter yang ini dia mengukur tegangan, di mana tegangannya terbaca sekitar 0,5 volt. Kemudian untuk arusnya sendiri dia terbaca sekitar 0,3 ampere. Coba kita tambah VPP-nya. Mungkin kita bisa ubah VPP-nya menjadi misalnya 4 volt.
Nah, ini sudah 4 volt. Jadi untuk bentuk gelombangnya sendiri menjadi lebih tinggi dari awalnya, dan untuk tegangan sama arus yang terbaca juga bertambah nilainya, dimana sekarang itu menjadi sekitar 0,8 volt. Kemudian untuk arusnya sendiri bertambah menjadi sekitar 1 ampere. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melakukan praktikum langsung tentang rangkaian dari penyearah gelombang full wave. Untuk rangkaiannya sendiri itu terdiri dari sama, yaitu sumber tegangan AC menggunakan audio generator. Ada bebannya juga yang diukur arus sama tegangannya. Kemudian yang berbeda di sini adalah dioda yang digunakan, di mana kita di sini menggunakan rangkaian dioda bridge yang terdiri dari 4 dioda. Nah, untuk pengambilan datanya kalau melalui praktik langsung itu ya sama, kita menggunakan input VPP bisa 2 volt, 4 volt, 6 volt atau 8 volt. Untuk sekarang kita coba menggunakan VPP 2 volt. Untuk tegangan yang terukur itu dan arusnya juga sudah terbaca. Lalu kalau misalnya kita juga ingin menambah VPP, itu sama dengan rangkaian half wave yang tadi, itu merubah bentuk dari gelombang yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk besaran yang terbaca itu juga makin besar. Terlihat ini jarumnya juga lebih menyimpang dari yang tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan data bab 3. Yang pertama, untuk tabel 3.1 dan 3.2 itu adalah data pengukuran langsung pada alat. Untuk datanya diberikan oleh asisten dan akan diberikan melalui Google Classroom. Kemudian ada kesalahan pada tabel 3.2, yaitu pada baris nomor 5. Ini baris nomor 5 terdapat 10 VPP nya. Ini tidak usah dipakai, jadi tolong dihapus. Kita hanya memakai 2 VPP, 4 VPP, 6 VPP, dan 8 VPP. Selanjutnya, untuk tabel 3.3 itu adalah hasil dari penyearah setengah gelombang. Untuk V-in ini adalah menyesuaikan VPP yang tadi digunakan, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, ini didapatkan dari simulasi, time per diff, volt per diff, tinggi gelombang, dan panjang gelombang. Ini didapatkan dari simulasi yang telah teman-teman jalankan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada VDC praktikum. VDC praktikum ini adalah data pengukuran yang sama seperti tabel 3.1, yaitu diberikan oleh asisten melalui Google Classroom. Kemudian untuk VDC teori, itu rumus untuk mendapatkannya itu adalah dari volt per diff dikali tinggi gelombang. Jadi didapatkan VDC teori. Selanjutnya ada error persen VDC, ini didapatkan dari VDC praktikum dikurangi VDC teori, dibagi VDC teori, diabsolutkan, kemudian dikali 100%. Selanjutnya untuk IDC praktikum ini sama, didapatkan dari tabel 3.1, kemudian IDC teori itu didapatkan dari VDC teori dibagi dengan resistansi yang digunakan. Kali ini kita menggunakan resistansi yang bernilai 1000 ohm. Kemudian selanjutnya ada error persen untuk IDC, yaitu caranya hampir sama, yaitu IDC praktikum dikurangi IDC teori, dibagi IDC teori, kemudian diabsolutkan nilainya, kemudian dikali 100%. Kemudian untuk tabel 3.4 merupakan untuk penyearah gelombang penuh. Untuk cara mengisi datanya sama seperti tabel 3.3, yaitu
VPP-nya 2468, kemudian time per div, volt per div, tinggi dan lebarnya itu didapatkan dari simulasi. Kemudian VDC praktikum didapat dari tabel 3.2. Kemudian VDC itu didapatkan dari volt per div dikali dengan tinggi gelombangnya. Kemudian error persennya itu didapatkan dari praktikum, VDC praktikum dikurangi VDC teori dibagi VDC teori diabsolutkan, kemudian dikali 100. Setelah itu untuk IDC praktikum, ini data dari tabel 3.2, kemudian IDC teori didapatkan dari VDC teori dibagi dengan nilai resistansi yang 1000 ohm tadi. Kemudian error persennya adalah IDC praktikum dikurangi IDC teori, diabsolutkan, kemudian dikali dengan 100. Selanjutnya untuk rangkaian simulasinya adalah seperti ini. Jadi untuk saya mencontohkan untuk pengambilan data pada 8 VPP. Nah, 8 VPP ini seperti rumus kemarin, jadi VPP itu sama dengan tegangan dikalikan 2. Jadi peak to peak, kalau amplitude ini adalah tinggi dari 0 volt ke puncak 4 volt. Jadi untuk peak to peak-nya ini berarti 8 volt peak to peak. Oke, kemudian ini terpasang ada dioda yang forward bias. Kemudian ini ada resistansi 1000 ohm. Kemudian jangan lupa ditambahkan ground. Kemudian ketika dijalankan, oke, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk hasilnya ini untuk gelombang warna kuning ini adalah inputnya, sinusoidal. Kemudian hasil setengah gelombangnya adalah seperti ini. Kemudian ini di sini ada nilai volt per div-nya, kemudian ada time per div-nya, itu didapat dari sini. Kemudian tingginya ini didapat dari sini dan lebarnya juga didapat dari sini. Selanjutnya untuk penyearah yang gelombang penuh, itu adalah seperti ini. Jadi dibuat dulu dioda bridge-nya, kemudian dicontohkan untuk pengambilan data 8 VPP. Jangan lupa untuk frekuensinya diatur 1000 Hz. Oke. Kemudian resistansinya itu 1000 ohm dan jangan lupa diberikan ground. Setelah itu dari osiloskop dihubungkan ke sumber dan dihubungkan ke beban yang ada di jaringan DC. Ini untuk membandingkan seperti tadi. Kemudian ketika dijalankan simulasinya, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini sinus, ini kan sinus. Kemudian untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tadi kan ini rapat tidak rapat-rapat seperti ini ya. Tadi kan ada selisihnya satu lembah. Kalau ini yang untuk gelombang yang ini berada di lembah itu akan dinaikkan. Jadi disearahkan menjadi positif. Kemudian untuk volt per div-nya dan time per div-nya jangan lupa dicatat. Kemudian diukur juga untuk tinggi dan lebar dari gelombang. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih.